Dulu aku orang yang sangat tidak bertanggung jawab di masa sekolah. Lulus dari sekolah sempat hampir 1 tahun di luar, pulang ke sini mentally, physically, mindset, jalan pikir tiba-tiba berubah. Pangeran, selamat buat film barunya. Thank you so much. Hari ini kan syuting di Labuan Bajo ya? Full Labuan Bajo. Full. Ada pengalaman unik ya waktu syuting di Labuan Bajo itu? Pengalaman unik banyak ya. Kalau dibilang pengalaman unik sih, setiap harinya dari day one sampai akhir pengalaman unik tuh unik semua menurut aku. Karena yang satu syuting di Labuan Bajo, terus kita juga susah senang bareng, terus lokasinya juga ganti-ganti yang susah-susah. Maksudnya kayak panasnya tuh kan nggak kayak di sini ya, panasnya panas banget. Terus apalagi ya, banyak sih, aku merasakan punya keluarga baru juga di situ. Gitu. Itu total berapa lama syuting di Labuan Bajo? Total kita hampir sebulan, bisa 3 mingguan, hampir sebulan lah kalau dibulatin sebulan. Untuk adaptasi karakter kamu sebagai apa di sini dan adaptasinya itu, dan itu kan kayak agak teatrikal juga gitu kan, itu menurut kamu gimana adaptasinya? Adaptasinya aku sih awal agak kesulitan ya, untuk ngambil film ini, cuman karena aku bukan asli orang sana, dan aku harus memerankan orang sana, itu agak kesulitan juga. Apalagi menggunakan dialek yang orang Labuan Bajo dan Timur ya, itu ada pressure tersendiri buat aku. Cuman so far aman gitu, karena persiapan juga kita kurang gitu, jadi lebih ke observasi ke orang-orang setempat sih, kayak gitu. Jadi kamu risetnya di lapangan apa sebelum kesana? Di lapangan. Di lapangan, jadi kamu kayak ngobrol sama warga gitu? Iya, apa ngobrol gitu? Ngobrol di pasar waktu itu. Gitu? pasar. Berarti kamu benar-benar membaur sama warga sana, Iya. ngobrol gitu? Itu pertama kali komunikasi gitu kamu agak canggung atau gimana waktu sana? Kan agak beda culture-nya tuh. Yang aku kaget justru aku nggak canggung, karena di saat aku mendarat di kota itu, aku merasakan kedamaian dan apa ya, ketenangan gitu di situ. Jadi aku nggak canggung sih, aku nanya dan mereka juga open banget. Mereka sambut aku dengan senyum dan ketulusan hati gitu. Jadi aku juga kayak wah, amazing juga gitu, ngerasanya kayak amazing aja gitu sih. Ini kan kamu lagi naik daun nih, banyak film juga. Terus kamu ngejaga stamina kamu itu gimana sekarang? Ngejaga stamina, dibilangnya aku suka banget olahraga ya, olahraga apapun aku suka banget. Cuman kalau misalnya aku kurang tidur, mungkin aku nggak olahraga. Cuman kalau misalnya aku ada waktu dan aku cukup tidurnya, aku pasti bakal olahraga semaksimal mungkin gitu sih. Kayak nge-gym, kayak main bola, main basket, apapun itu lah olahraga. Aku jalanin pasti, dan udah pasti nggak jauh-jauh dari vitamin lah. Tapi untuk gaya hidup kan, Gen Z ini gaya hidupnya lebih ke fun gitu-gitu. Kalau kamu gimana tuh? Betul. Selama masih di batas normal, aku masih maksudnya kayak kalau aku ya, fun, cuman aku balance gitu. Maksudnya kalau fun, misalnya di hari-hari tertentu, misalnya Sabtu Minggu, Sabtu atau enggak Jumat, weekend, aku oke. Cuma kalau weekdays, aku pasti fokus sama olahraga aku dan lain sebagainya. Mungkin kalau fun, nongkrong gitu. Karena olahraga paling seminggu 5 kali. Itu selebihnya aku pakai buat fun, keluarga dan lain sebagainya. Oh gitu. Gitu sih, tetap Soalnya balance kan, lah. rata-rata kan Gen Z sekarang kan kayak mager lah, generasi mager, Iya. generasi micin Iya, gitu-gitu. iya, Kalau kamu nggak iya. kayak gitu ya berarti ya? Enggak sih, enggak. Gitu, karena aku udah taruh mindset, karena manusia olahraga seminggu cuma dibutuhin 25 menit kok guys. Jadi kalau kalian males juga, ya gimana gitu. Karena kan sehari cuma butuh 5 menit sampai 10 menit kalian olahraga. Terus sudah dewasa nih, pembentukan karaktermu tuh dari kecil sampai sekarang tuh gimana sih, Bu? Pembentukan karakter. Iya. Dulu aku orang yang sangat tidak bertanggung jawab di masa sekolah. Lulus dari sekolah sempat hampir 1 tahun di luar, pulang ke sini mentally, physically, mindset, jalan pikir tiba-tiba berubah gitu. Karena ya itulah, maksudnya cuman aku tidak menyesali itu sih, karena di masa muda aku juga
kita semua punya cerita dan punya masa muda dan masa kelam. Jadi aku pas di masa muda itu memang agak sedikit rusak ya, berantem dan lain sebagainya. Cuman kesini-sini udah mulai dikurang-kurangin berantemnya, gitu-gitu sih. Terus aku pernah dengar juga pernah ketahuan ngerokok waktu kecil gitu sampai ada punishment-nya gitu gimana itu? Waktu itu ngerokok sih sebenarnya orang tua aku fine aja di saat itu, cuman memang aku karena diem gitu dan nggak jujur. Jadi dan waktu itu pas banget kebetulan aku lagi mau seleksi timnas dan mau dikirim ke Belanda waktu itu, dan udah ngurus visa, ngurus berkas-berkas. Singkat cerita pas kelar bokap nemuin foto aku lagi ngerokok. Ya sebenarnya gitu aja sih, indisipliner aja. Akhirnya singkat cerita dibatalin semua. Karena memang udah dari awal kalau kamu mau jadi pemain bola serius kamu harus ada begini gitu. Karena harus menjaga tubuh ya dan lain sebagainya. Jadi aku melanggar itu ya resiko udah buat aku sih. Oh berarti secara langsung bokap didikannya keras ya terutama? Lumayan keras kalau soal gitu-gituan. Disiplin banget. Kalau soal kedisiplinan lumayan keras. Terus aku juga pernah dengar kamu sempat mau dipolisikan, masuk penjara gitu. Oh benar? Bener, 2 SMP karena berantem. Aku pernah dibawa ke polsek sama ini ada polisi datang ke rumah, nyokap ngizinin untuk aku dibawa sama polisi. Gitu, cuman nggak lama sih, cuman sehari 2 hari. Nggak lama. Itu gimana prosesnya kamu bisa ke polsek gitu? Kamu ada dibawa sama orang tua ke sana kah atau gimana itu kamu? Jadi pas nggak, polisi datang, gue inget banget nama polisi Cipto, Pak Cipto, kalau masih ada sehat-sehat Pak. Di polisi datang terus nyokap ya bawa aja Pak. Saya juga udah angkat tangan sama anak saya. Gitu sih. Cuma ya itu salah satu contoh yang masa muda tidak bertanggung jawab ya itu. Tapi itu secara nggak langsung jadi kayak ya proses pembentukan jati diri nggak sih ke kamu yang sekarang yang udah settle gitu? Dan aku tidak pernah menyesali kejadian-kejadian seperti itu karena menurut aku itu adalah salah satu berkembangnya manusia sih gitu selama kita hidup. Jadi aku tidak pernah menyesali apa yang sudah saya perbuat di masa lalu ya. Gitu. Jadi mending nakal pas muda daripada telat nakal. Itu juga sih nggak ngomong gitu sih, cuma maksudnya apa yang sudah saya lakukan saya tidak pernah menyesali. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Bukan kayak, karena kalau gitu jadinya rancu, kita menyuruh orang untuk nakal dulu aja, nakalnya dulu gitu. Sebenarnya enggak. Ya kalau nggak nakal nggak usah jangan nakal. Nggak enak. Tapi kamu ada kayak tadi kan nyebut nggak ada penyesalan, tapi kamu kayak sekarang tuh lebih kayak bertanggung jawab atas diri sendiri, perilaku, even attitude, apalagi di dunia perfilman. Kalau attitude kamu zero, itu akan hancur juga gitu. Setuju banget. Karena banyak ya, maksudnya anak-anak muda zaman sekarang gitu yang seumuran aku juga banyak lebih mementingkan skillnya daripada attitude ke orang-orang gitu. Karena menurut aku kalau orang udah nggak menghargai orang lain susah sih gitu. Ya rezeki balik lagi dari Tuhan, cuman maksudnya kalau Tuhan juga melihat kalau attitude lo gimana gitu loh, itu kan sama orang-orang. Jadi ya tabur tua ya. Kita semua. Dari acting nih, apa yang pengen kamu kejar lagi dari acting yang sampai sekarang belum kamu kesampaian? Apa ya? Kayak ada yang pengen ditanya, aku pengen main film action tapi yang drama atau gimana gitu. Iya, itu salah satunya sih, aku pengen banget main film action, full action. Yang kedua pengen menjadi peran antagonis, dan yang ketiga pengen film-film aku dapat piala. Bukan akunya ya, film-film aku ya, mungkin aku mendoakan juga aku bisa dapat piala juga kayak teman-teman aku yang lain. Cuman aku mendoakan dulu film-film aku pasti ada piala, dan pengen perfilm Indonesia semakin maju, udah pasti. Oke, sip. Even go to Hollywood ya. Yes, mudah-mudahan amin, semoga. Sip, oke. Thank you.